Jangan lupa ya, terus semangat dalam belajar di rumah. Kesuksesan kita hanya bagi mereka yang paham benar tentang arti suatu perjuangan. Fighting anak-anak ibu! Assalamualaikum, welcome to my channels. Fitris here. Bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Semoga aku makin semangat nih buat videonya. Kali ini kita bakal ngelanjutin tentang pembahasan soal fisika yang sebelumnya masih belum selesai. Nah, langsung saja ya kita mulai. Kita start dari soal ke-19. Standar internasional satuan suhu adalah, jadi suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda. Suhu merupakan salah satu dari besaran pokok. Satuannya ada banyak. Jadi tergantung negara itu biasanya yang dipakai secara umum itu juga berbeda. Standar internasional untuk suhu adalah Kelvin. Sedangkan di Indonesia kan biasanya kita kenal dengan Celsius ya yang paling umum. Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada juga Rentgen. Tapi untuk standar internasional dari suhu, biasanya secara internasional kita mengakui Kelvin sebagai satuan dari suhu. Lanjut, soal ke-20. Zat yang digunakan untuk mengisi cairan termometer adalah, sebelumnya termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu. Biasanya sering diisi dengan cairan raksa atau alkohol. Jadi makanya kita sering kenal tuh ada termometer raksa, ada termometer alkohol. Itu biasanya tergantung pemilihan. Baik raksa ataupun alkohol itu sama-sama saja penggunaannya. Prinsip kerjanya adalah raksa dalam pipa termometer ataupun cairan lainnya akan memuai jika dipanaskan. Pemuaian akan mendorong cairan raksa keluar dari pentolan pipa menuju pipa kapiler. Jadi awalnya raksa itu ada dalam pentolan pipa, kemudian menuju pipa kapiler. Bagi anak-anak ibu yang belum tahu bentuk dari termometer, silakan searching ya. Kebetulan ibu di sini tidak ibu sajikan tampilan gambar dari si termometernya. Melanjutkan, pemuaian akan mendorong cairan raksa keluar dari pentolan pipa menuju pipa kapiler yang telah berskala, yang akan menunjukkan suhu pada kaca termometer. Jadi simpelnya, prinsip kerja dari termometer itu seperti itu. Raksa memuai dari pentolannya, kemudian keluar menuju pipa kapiler yang sudah kita berikan skala. Skala itulah nanti baru kita bandingkan, kita konversikan ke nilai angka. Lanjut, soal ke-21. Termometer Celsius menunjukkan angka 40 derajat Celcius. Maka termometer Reaumur menunjukkan angka. Ini konversi. Kita juga udah bahas sebelumnya di SMP ya, anak ibu. Tapi kita ulang lagi di sini supaya kalian makin pintar. Diketahui suhu dari Celsius adalah 40 derajat Celcius. Yang ditanya suhu Reaumur. Persamaan yang kita gunakan adalah TR sama dengan 4/5 TJ. Ini adalah tabel konversi dari masing-masing suhu. Jadi Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit itu mempunyai skala perbandingan tertentu untuk memudahkan kita dalam konversi. Celsius itu 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9. Kenapa ini Bu? Itu udah Ibu jelasin di kelas ya. Karena sekarang kita fokus pada pembahasan soal, Ibu ingatkan lagi persamaannya saja. Ketika ditanya Reaumur, maka skala Reaumur itu di atas. Ini kan Reaumur kan 4 ya. Ketika ditanya Reaumur yang di atas, kemudian apa yang disoal? Disoalkan ini Celsius yang dikasih tahu. Maka skala perbandingan Celsius yang di bawah. Jadi Reaumurnya 4 ya. Reaumur kan 4. Reaumur yang ditanya 4/5 Celsius. Derajat Celsius. Ketika Celsius yang ditanya, maka derajat Celsius pula yang di atas. Begitu selanjutnya.
ketika Fahrenheit yang ditanya, maka yang di atas juga Fahrenheit. Apa yang ditanya itu derajat skalanya di atas, apa yang dikasih tahu di soal itu skalanya di bawah. Khusus untuk Fahrenheit, ketika dia yang ada di soal, berarti sebelum kita bagi dengan skalanya, kita kurangi dulu dengan angka 32. Karena Ibu kasih bocoran, skala Fahrenheit itu dimulai dari angka 32. Makanya skalanya itu harus kita kurangi dengan angka 32. Sedangkan Celsius dan Reaumur itu dimulai dari angka 0. Seperti itu kira-kira. Nah, lanjut kita bahas. Kita masukkan, berarti T Reaumur sama dengan 4/5, masukkan T Celsiusnya 40. 40 dibagi 5, 8 dikali 4, 32. Jadi 40 Celsius sama dengan 32 Reaumur. Mudah kan? Rumus ini diingat lagi, dihafalin kalau bisa. Kalau susah, dihafalin yang tadi, hafalin skalanya, hafalin konsep umum dari penentuan rumus. Soal nomor 22. Termometer Reaumur menunjukkan 16 Reaumur, maka termometer Fahrenheit menunjukkan. Berarti Reaumurnya 16, Fahrenheitnya yang ditanya. TF sama dengan, nah ketika Fahrenheit yang ditanya, maka angka di atas adalah angka 9. Reaumur yang disoal, maka Reaumurnya di bawah. Untuk Fahrenheit, setelah kita kalikan dan bagikan dengan pembanding, maka kita tambahkan dengan angka 32. Karena Fahrenheit skala awalnya dimulai dari angka 32, bukan dari angka 0. Nah, kita masukkan langsung 9/4, Reaumurnya kita ganti 16 tambah 32. 16 bagi 4, 4 dikali dengan 9, 36. 32-nya keep, 32. 36 tambah 32, 68. Jadi 16 Reaumur senilai dengan 68 derajat Fahrenheit. Lanjut, soal nomor 23. Termometer Celsius menunjukkan 100 derajat Celcius, maka termometer Kelvin menunjukkan angka. Kelvin dan Celsius itu punya konversi tersendiri. Jadi, untuk derajat Kelvin itu sama dengan derajat Celsius ditambah dengan 273. Nah, jadi kenapa kayak gini, Bu? Karena Kelvin itu pada sesungguhnya juga memiliki skala 100 seperti Celsius, tapi rentangnya adalah dari 273 sampai 373. Makanya jadinya Kelvin itu ketika Celsiusnya kita tambahkan dengan 273. Nah, langsung dimasukkan Celsiusnya 100, Kelvinnya 273, 273 tambah 100 sama dengan 373. Jadi 100 Celsius sama dengan 373 derajat Kelvin. Jadi Kelvin nggak pakai bulat-bulat di atas ya, langsung aja K. Nah, itu penulisan umum untuk suhu Kelvin. Lanjut. Mudah kan? Soal nomor 24. Perpindahan kalor secara konduksi adalah, nah, jadi Ibu ingatkan lagi, perpindahan kalor dapat terjadi dengan tiga cara. Yang pertama, konveksi. Konveksi ini adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya, seperti pada zat cair. Ketika air kita didihkan, partikel-partikel air itu akan membawa kalor ke partikel-partikel lain. Jadi, perpindahan kalor itu disertai dengan pergerakan atau perpindahan dari partikel perantaranya. Yang kedua, konduksi. Konduksi kebalikan dari konveksi, jadi tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Nah, ini biasanya ada di zat padat. Jadi, kalor itu hanya konduksi, jadi hanya dipindahkan melalui sentuhan dari partikelnya saja. Partikel tidak berpindah, tapi dengan sentuhan atau misalkan dengan hubungan kedekatan antara partikel satu dengan partikel yang lain, maka kalor itu berpindah, biasanya pada zat padat. Nah, contohnya misalkan pegangan kuali yang misalkan tidak terbuat dari plastik, terbuat dari bahan konduktor, maka ketika yang kita panaskan adalah ekor dari kuali, tapi gagang kuali itu juga akan terasa panas. Itu adalah perpindahan panas secara konduksi, karena partikel kualinya kan nggak berpindah ya. Lanjut, yang ketiga adalah radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan kalor yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Misalnya ini pada cahaya. Gelombang cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang di sana ada energi yang berupa energi panas. Jadi kalau misalkan cahaya matahari sampai ke bumi itu karena radiasi. Jadi gelombang elektromagnetik membawa kalor secara radiasi. Hafalin ya anak-anak Ibu. Lanjut, soal ke-25.
Kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air, di mana kalor jenis air, jadi C kecil ini adalah kalor jenis air, adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dari suhu 10 derajat Celcius hingga suhu 20 derajat Celcius adalah diketahuinya massa dari cairan itu adalah 2 kg. Massa jenis air, jadi C kecil adalah massa jenis. Massa jenis air adalah 4200 Joule per kilogram Celcius. Kemudian T0-nya adalah 10 derajat Celcius. Kemudian T finalnya kita mau panaskan dari 10 derajat Celcius ke 20 derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor. Itu kita simpulkan dengan Q. Q sama dengan M kali C kali perubahan T atau TF dikurang T0. Masukkan angkanya, masanya 2, C-nya 4200, delta T-nya berarti 20 dikurang 10. Kita cari hasilnya. 2 kali 4, 2 sama dengan 84. Dikali lagi 20 dikurang 10 sama dengan 10. 8400 dikali 10 sama dengan 84.000. Jadi kalor yang diperlukan pada soal tersebut adalah sebesar 84.000 Joule. Lanjut soal nomor 26. Perubahan cair menjadi gas disebut, mudah ya, Ibu buat semuanya, padat, cair, gas. Ketika cair menjadi padat namanya mencair, kebalikannya namanya membeku. Padat menjadi gas namanya menyublim. Gas menjadi padat namanya mengkristal. Gas menjadi cair adalah mengembun. Kemudian cair menjadi gas adalah menguap. Jadi perubahan cair menjadi gas disebut menguap atau penguapan. Udah ya. Soal nomor 27. Pada tekanan di bawah 1 atm, air akan mendidih pada suhu. Nah, perubahan suhu merupakan bukti adanya perpindahan kalor. Jadi kalor yang berpindah itu ditandai dengan adanya perubahan suhu. Tadi suhu apa? Ukuran derajat panas suatu benda. Titik didih, titik beku dipengaruhi oleh tekanan atmosfer bumi. Nah, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius itu pada tekanan 1 atm. Sedangkan apabila tekanan kurang dari 1 atm, maka air akan mendidih kurang dari 100 derajat Celcius. Jadi, kalau di pegunungan itu biasanya tekanannya kurang dari 1 atm. Maka air itu akan mendidih pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Biasanya sih kalau data-data yang Ibu dapatkan, air akan mendidih pada suhu kisaran 98 Celcius atau misalkan 97 Celcius, seperti itu. Jadi pada tekanan di bawah 1 atm, air akan mendidih pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Lanjut soal nomor 28. Kalor lebur adalah, melebur itu sama dengan mencair, adalah perubahan padat menjadi cair. Artinya kalor lebur itu adalah kalor yang digunakan untuk mengubah 1 gram zat dari wujud padat menjadi cair pada titik leburnya. Jadi ini udah fungsi kalor lebur, 1 gram zat dari wujud padat menjadi cair pada titik leburnya. Udah ya. Soal nomor 29. Sifat gas ideal adalah, kita move ke bab selanjutnya yaitu gas ideal. Yang pertama, sifat gas ideal terdiri dari partikel kecil dengan massa yang sama dan tersebar secara merata. Jadi gas ideal itu adalah gas yang partikelnya kecil banget, massanya sama dan sebarannya merata. Yang kedua, bergerak dengan kecepatan konstan secara acak, jadi tidak ada kecepatan yang beda. Yang ketiga, gaya tarik-menarik antar partikel sangat kecil dan dianggap tidak ada. Jadi mereka saling tarik-menarik, tapi sebenarnya tidak ada, dianggap tidak ada. Karena massa mereka itu sangat kecil, jadi gaya tarik-menarik mereka juga sangat kecil. Makanya kita abaikan. Yang keempat, tumbukan antar partikel atau partikel dengan dinding adalah tumbukan lenting sempurna. Ini mudah ya. Yang kelima, waktu tumbukan sangat singkat sehingga dapat kita abaikan. Jadi ini toolsnya. Yang keenam, ukuran partikel sangat kecil dibandingkan jarak antar partikel. Coba ya di sini tengok kursornya. Di sini ada titik ini, jadi kecil ya. Jarak mereka itu jauh lebih besar dari benda ukuran mereka. Jadi titiknya satu lagi itu di sini. Jadi jarak mereka jauh lebih besar dari ukuran mereka. Itu maksudnya
nomor 6. Ukuran partikel sangat kecil dibandingkan jarak antar partikel. Kemudian yang ketujuh, berlaku hukum Newton. Lanjut soal ke-30. Isokorik adalah, jadi kondisi gas ideal itu ada beberapa kondisi. Nah, persamaan gas ideal itu kalau misalkan kita berikan itu sama dengan VV sama dengan nRT. P ini adalah tekanan, V ini adalah volume, N adalah mol zat, R adalah konstanta dari gas ideal, T adalah suhu, jadi R ini benar-benar konstan. Nah, ketika kondisi tekanan tetap itu namanya isobarik. Hafal ya, ketika P-nya konstan tidak terjadi perubahan tekanan itu namanya isobarik. Ketika volume tetap, V-nya konstan, volumenya konstan, maka namanya isokorik. Ketika suhu tetap atau T-nya yang konstan, itu namanya isotermal. Lanjut nomor 31. Sebuah partikel gas memenuhi teori kinetik gas. Suhu mutlak naik 5 kali dari semula. Volume gas apabila sistem mengalami proses isobarik menjadi, diketahuinya T2-nya sama dengan 5T1. Kondisi isobarik berarti P2 sama dengan T1. Yang ditanya adalah volume. Nah, jadi persamaan yang kita gunakan adalah persamaan gas ideal yang tadi. Cuma karena P-nya tetap, maka P1 sama P2-nya bisa kita coret. Jadi tinggal T dan V. R-nya juga bisa kita coret. Nah, ini persamaannya jadinya gini. T1 per V1 sama dengan T2 per V2. Langsung kita masukkan. T1 tetap, T2-nya kita ganti dengan 5T1. T2 sama dengan 5T1. T1 sama dengan 5T1. V1 sama V2-nya tetap, karena itu yang mau kita carikan perbandingannya. Nah, ini bisa kita coret ya, kata ibu. T sama T bisa kita coret. Sehingga V2 itu sama dengan 5V1. Jadi volume gas menjadi 5 kali volume semula. Lanjut soal nomor 32. Suatu mesin menerima 100 kalori pada reservoir bersuhu tinggi dan melepaskan 80 kalori ke reservoir suhu rendah. Efisiensi mesin tersebut adalah, ini bahasan tentang mesin Carnot. Diketahui Q1, kalor pada suhu reservoir tinggi 100 kalori. Reservoir rendah kalorinya 80 kalori. Yang ditanya adalah efisiensi. Ini adalah simbol efisiensi ya. Rumusnya, efisiensi sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali dengan 100%. 1 dikurang Q2-nya 80, Q1-nya 100. 80 dibagi 100. 80 bagi 100 sama dengan 0,8. 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. 0,2 kali 100 sama dengan 20%. Jadi efisiensi mesin Carnot tersebut adalah 20%. Soal nomor 33. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa itu mengatakan bahwa energi adalah kekal. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk ke bentuk lain. Hukum 1 termodinamika ini dapat dirumuskan dengan delta U sama dengan delta Q dikurang W. Kalau kita baca, artinya seperti ini. Perubahan energi dalam suatu benda itu sama dengan perubahan kalor pada benda tersebut dikurang dengan kerja yang dilakukannya. Jika benda itu mendapat kerja, maka di sini diganti dengan simbol tambah. Aturannya gitu. Artinya benda akan mengalami perubahan energi dalam apabila terjadi perubahan kalor dan melakukan atau menerima kerja. Seperti itu ya. Jadi hukum 1 termodinamika itu tentang energi yang kekal. Nah, bisa kita rumuskan dengan seperti ini. Udah ya? Soal ke-34. Proses adiabatik adalah, dalam termodinamika ada beberapa kondisi sistem. Yang pertama, isotermal. Isotermal tadi tidak terjadi perubahan suhu atau delta T sama dengan 0. Tidak terjadi perubahan energi dalam. Jadi ketika tidak terjadi suhu, maka tidak juga terjadi perubahan energi dalam. Yang kedua, isobarik. Ketika tekanan tetap, berarti W sama dengan P dikali delta V. Jadi ketika tekanan
tetap, maka P-nya konstan namun tetap terjadi perubahan volume, maka terjadi usaha di sini. Kondisi isokorik ketika delta V 0. Nah, karena tidak ada perubahan volume, maka sistem hijaunya tidak melakukan kerja atau tidak menerima kerja. W sama dengan 0. Kemudian yang keempat, adiabatik. Adiabatik itu adalah kondisi tidak terjadi perubahan kalor pada sistem atau perubahan kalor sama dengan 0. Kondisi-kondisi ini sangat membantu kita dalam pengerjaan soal. Artinya, ketika dibilang kondisi isotermal berarti delta T sama dengan 0. Ini sembari anak-anak ibu pelajari dan pahami apa makna dari istilah-istilah. Oke? Soal ke-35. Besarnya usaha yang dilakukan suatu sistem pada proses isobarik dengan tekanan 10 Pascal dan volumenya berubah dari 3 meter kubik sampai 5 meter kubik adalah tadi diketahui P sama dengan 10 Pascal, V1 3 meter kubik, V2 5 meter kubik. Yang ditanya W, ya ada yang sebelum dikasih W itu sama dengan P delta V. Langsung masuk ke rumusnya, P sama dengan 10, delta V nya dari 5 menjadi 3, 5 dikurang 3, berarti W nya atau usahanya sama dengan 10 dikali 5 kurang 3 berapa? 2, 10 kali 2 sama dengan 20 Joule. Jadi usaha yang dilakukan suatu sistem pada proses isobarik ini adalah 20 Joule. Sekian dulu yang bisa Ibu jelaskan untuk membantu anak-anak Ibu dalam menyiapkan ujian fisikanya di rumah. Mohon maaf jika banyak salah yang telah Ibu sampaikan dalam penjelasan sebelumnya. Jangan lupa ya, terus semangat dalam belajar di rumah. Kesuksesan kita hanya bagi mereka yang paham benar tentang arti suatu perjuangan. Fighting anak-anak Ibu. Bye-bye!